pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam Tafsir Pendidikan Islam. Pada segmen sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwasanya saking diperintahkannya untuk berbahasa santun sampai-sampai dalam mendidik anak, kemudian dalam bergaul bersama teman ataupun lingkungan, bahkan dalam berdakwah kepada raja yang diktator pun kita tetap diperintahkan untuk berbahasa santun. Dan insya Allah pada segmen ini kita akan membahas lebih dalam lagi dalam tafsir surat Toha ayat 41 sampai 44 yang dibacakan di awal. Ustaz, kita bisa lanjutkan tafsirnya seperti apa, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi kita kembali kepada kaulan layyina tadi ya, bahasa santunnya, bahasa yang lemah lembut ya terhadap peserta didik ataupun terhadap lawan bicara kita atau kepada keluarga kita dan seterusnya. Jadi ini sangat penting sekali karena ini adalah modal dasar bagi seorang guru, bagi suami, bagi siapa saja ya, yang dia mengaku sebagai seorang muslim ya. Karena Nabi SAW juga menyebutkan bahwa ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah rifq itu sifat lemah lembut itu ya ketika menempel pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi terhiasi, menjadi seperti indah ya. Sepandai apapun orang ya, sepintar apapun orang ya, seluas apapun orang pengetahuannya, tetapi ketika dia kasar, orang akan melihatnya memicingkan sebelah matanya dan tidak akan melihat orang itu ilmunya. Tapi yang dilihat orang itu kan yang pertama adalah bagaimana bahasa santunnya, bahasa sikapnya. Jadi oleh karena itu tadi tepat ketika dikatakan bahwa tidaklah lemah lembut itu, bahasa santun itu ya, ketika menempel pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan bertambah indah ya, bertambah indah, bertambah mulia ya. Itulah memang karakter daripada arif atau alin tadi itu ya. Sifat lemah lembut, sifat bahasa santun ini ketika menempel pada sesuatu itu akan menghiasi. Tentu ketika sesuatu itu terhiasi, dia akan melihatnya dengan tertarik ya. Karena akan membuat satu perhatian, ketertarikan tersendiri di dalam sesuatu itu. Ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada anak kita, kepada murid kita, kepada orang yang ingin kita dakwai, ingin kita didik, ketika bahasa kita pertama adalah yang muncul adalah bahasa santun, orang itu akan melihat dulu. Karena orang yang dilihat itu adalah bahasanya dulu ya, sikapnya dulu, bukan kandungan isinya dulu terkadang ya. Apalagi kalau itu adalah masyarakat awam ya. Oleh karena itu arif atau alin itu adalah satu kewajiban bagi seorang pendidik, bagi seorang guru ya, yang ingin mendidik ya, masyarakat, ingin mendidik anak siswanya atau ingin mendidik keluarganya ya. Ini sangat penting. Makanya ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan ayat ini tadi ya, ketika menafsirkan ayat Toha 44 tadi itu, beliau mengatakan bahwa la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana fi khisalun thalas. Tidak boleh, tidak dibenarkan orang yang dia berperan sebagai guru ataupun sebagai dai yang memerintahkan yang ma'ruf, yang mencegah kepada yang mungkar ya. Dia tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kecuali dia memiliki 3 sikap ini, 3 karakter ini. Yang pertama kata Imam Ats-Tsauri ini, rafiqun bima ya'mur wa rafiqun bima yanha. Jadi dia harus lemah lembut terhadap apa yang dia perintahkan. Ketika memerintahkan orang, perintahlah dengan bahasa yang santun tadi. Ketika melarang seseorang, juga laranglah dengan bahasa santun tadi ya. Jadi jangan kita menjadi menerakakan orang ya. Jadi sehingga orang itu belum apa-apa sudah takut duluan. Nabi kan mengatakan yassiru ya, yassiru wala tunaffiru ya. Permudahlah ya, dan jangan buat orang itu lari, kabur dari pendidikan Anda, dari dakwah Anda ya. Tapi yassiru ya wala tu'assiru ya. Basyiru wala tunaffiru ya. Jadi mudahkanlah ya, jangan persulit ya. Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Itu kan bahasa santun sebenarnya. Bagaimana makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menafsirkan ayat ini itu tidak pantas kalau dia seorang pendidik, dia seorang guru atau dia seorang dai yang tidak memiliki bahasa santun ini. Dia tidak santun ketika memerintahkan dan tidak santun ketika melarang. Syarat yang kedua kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, adlun bima amar wa adlun bima yanha. Jadi dia juga harus adil ya. Adil ketika dia memerintah dan juga adil ketika dia melarang ya. Jadi selain dia santun secara sikapnya tadi ya, secara bahasanya,
dia juga adil. Ya. Dan yang terakhir adalah alimun bima ya'mur wa alimun bima yanha. Jadi dia juga harus berbekal ilmu, ya, punya kompetensi keilmuan, punya kompetensi pedagogiknya, ya, profesionalismenya, ya, itu penting. Tapi itu semua bisa hilang kalau tidak ada bahasa santun tadi. Ya, makanya santun itu adalah menghiasi, membuat indah ketika santun itu ditempelkan kepada sesuatu. Maka oleh karena itu, ya, hendaklah kita itu membiasakan diri, mengajarkan diri kepada diri kita, ya, kepada keluarga kita, ya, kepada anak didik kita, bahasa santun ini. Ya, kepada siapa saja, ya. Karena dengan bahasa santun itu paling tidak akan memberikan satu pencerahan, ya, tetesan, ya, air di dalam jiwa yang kering, ya, memberikan kesejukan, ya, kesejukan di dalam jiwa seseorang, ya, membangkitkan jiwa yang mati, ya. Ini adalah bahasa santun, ya. Makanya Nabi SAW juga bersabda, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Bahwasanya Allah itu mencintai, ya, kelembutan ini, kesantunan ini dalam segala urusan, ya. Jadi segala urusan, ya. Jadi ketika seseorang itu di dalam urusannya dia berbahasa santun, dia senantiasa lembut, disitulah dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi oleh karena itu bahasa santun ini harus kita pegang, ya, harus kita ajarkan kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat kita, ya. Karena tanpa kesantunan itu tidak mungkin orang itu bisa berhasil di dalam mendidik, di dalam berdakwah, ya, di dalam bergaul di masyarakat, ya. Karena bahasa santun itu akan senantiasa membawa hikmah, ya, di dalam kehidupan, ya. Bahasa santun itu akan senantiasa menyadarkan orang lain, ya. Oleh karena itu orang berbahasa santun itu dia akan tahu mana kondisi yang tepat, ya, mana kondisi yang tidak tepat, tahu situasi dan kondisi, tahu waktu dan tempat, ya. Karena dengan bahasa santun itu sebenarnya kan dalam rangka membentuk karakter sebenarnya, ya. Jadi bahasa santun itu sangat erat sekali dengan pendidikan karakter, ya. Karena karakter seseorang itu bisa dibentuk, ya, dengan itu tadi, salah satunya dengan bahasa santun. Bagaimana seorang guru akan mewariskan karakter yang mulia kepada anaknya kalau dirinya sendiri tidak berkarakter? Artinya ketika dia menyampaikan dengan bahasa emosi, ya, dengan amarah, ya, secara otomatis seorang guru, ya, dia sedang mewariskan amarah kepada siswanya. Dia sedang mewariskan energi negatif, ya, kepada anak didiknya. Demikian juga ketika seorang suami, ya, ketika seorang contoh yang dijadikan contoh di masyarakat, tokoh dan seterusnya, ketika sudah hilang dari dirinya bahasa santun, hilanglah dari kehidupannya kebaikan itu, ya. Terkadang juga banyak yang harusnya dia sebagai anggota DPR, ya, yang bisa dicontoh oleh masyarakat. Terkadang bahasa yang digunakan ketika rapat, ketika membuat statement di publik, ya, itu bahasa-bahasa yang sangat kasar, yang sangat menyengat dan menyakiti hati masyarakat terkadang, ya. Terkadang karena ketiadaan kepahaman terhadap bahasa santun ini, ya, atau karena pola pendidikan yang salah yang diterima, ya, sehingga dipraktekkan, ya. Nah, oleh karena itu bahasa santun itu harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehingga kehidupan itu lebih ke depan adalah lebih baik, ya. Ada perbaikan-perbaikan, ya, sehingga karakter bangsa itu terbentuk dengan bahasa santun ini, ya. Menjadi bahasa yang santun, menjadi bahasa yang menjunjung etika dan adab, ya, kesopanan ketika bergaul di masyarakat. Karena ini adalah pilar keindahan, ya, pilar satu komunitas yang maju. Ya. Salah satu ukurannya adalah ketika masyarakatnya itu mulai, ya, mewariskan, ya, bahasa santun itu di dalam pergaulan. Jadi mengukur masyarakat maju itu jangan hanya diukur dari teknologinya yang maju, ya. Itu belum tentu maju. Untuk apa juga teknologi maju ketika, ya, manusianya tidak berbahasa santun, manusianya arogan, egois, ya, manusianya kasar, ya, manusianya yang selalu mengundang konflik di masyarakat, menyalahgunakan teknologi. Makanya pentingnya bahasa santun itu ada dalam rangka membentuk karakter manusia, karakter masyarakat yang berbasis Islami tadi, pergaulan dan adab etika yang Islami tadi. Baik, luar biasa sekali Ustaz. Jadi di antara kepentingan yang dianjurkan kita untuk berbahasa santun yaitu adalah karena itu bagian dari pendidikan, yaitu untuk membentuk karakter tadi, ya. Sangat menarik dan sayang sekali kita harus potong dulu Ustaz. Nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa,
Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Tafsir Pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi di layanan interaktif 0811 913 3000. Sekali lagi untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Tafsir Pendidikan Islam di segmen berikutnya dengan menghubungi layanan interaktif 0811 913 3000. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Pendidikan Islam.